Gadis Swiss bernama Milozi. Milozi Weber berusia 24 tahun. Rambutnya pirang terang, matanya biru jernih, kulitnya putih seperti orang Eropa pada umumnya. Dia tinggal di kota kecil bernama Winterthur, sekitar 20 menit naik kereta dari Zurich, Swiss. Rumah keluarganya biasa saja, 2 lantai, halaman kecil, garasi untuk 1 mobil. Ayahnya bernama Hans Weber, insinyur di perusahaan mesin besar. Ibunya, Elisabeth Weber, guru bahasa Jerman di sekolah dasar dekat rumah. Mereka tidak terlalu religius. Paling-paling hanya ke gereja saat Natal dan Paskah. Itu pun karena tradisi, bukan karena benar-benar percaya. Milozi kuliah jurusan bahasa dan sastra di Universitas Zurich. Dia pintar, nilai selalu bagus, dan punya banyak teman. Hidupnya terasa normal, bahkan membosankan. Setiap hari sama. Bangun pagi, naik kereta, kuliah, nongkrong di kafe kampus, pulang malam, tidur. Dia pernah pacaran sama cowok bernama Lukas selama 2 tahun. Tapi putus karena Lukas mau pindah ke Jerman untuk kerja. Semuanya mulai berubah saat Milozi berteman dengan Karim, mahasiswa pertukaran dari Maroko. Karim orangnya pendiam, sopan, dan selalu tenang walau hidupnya susah. Dia tinggal di kos-kosan kecil, uang kiriman dari keluarga sering telat, tapi dia tidak pernah mengeluh. Suatu hari Milozi tanya, "Kamu kok bisa sabar banget sih hidup susah gini?" Karim cuma tersenyum dan jawab, "Aku punya Allah." Sejak saat itu Milozi penasaran. Malam itu dia pulang ke kosannya, buka laptop, dan mulai cari tahu tentang Islam. Awalnya cuma iseng. Dia baca artikel Wikipedia, nonton video YouTube tentang cara sholat, dan akhirnya nemu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jerman di situs resmi. Dia baca 1 halaman, 2 halaman, lalu tidak bisa berhenti. Ada sesuatu di kalimat-kalimat itu yang bikin dadanya bergetar. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena terasa benar. Seperti ada orang yang bicara langsung ke hatinya. Beberapa minggu kemudian, Milozi sudah rutin membaca Al-Quran setiap malam sebelum tidur. Dia juga mulai nonton video ceramah dari ustadz-ustadz Indonesia yang ada subtitle bahasa Inggris. Dia suka sekali sama gaya mereka yang santai tapi dalam. Dia mulai mencatat ayat-ayat yang dia suka di buku kecil berwarna biru. Dia tidak cerita ke siapa-siapa. Bahkan ke Karim pun tidak. Satu malam, setelah membaca surat Ar-Rahman berulang-ulang, Milozi merasa tidak bisa menunda lagi. Dia buka laptop, cari kontak ustadz online dari Indonesia yang sering memberi syahadat lewat video call. Dia kirim pesan lewat WhatsApp. 2 hari kemudian, ustadz itu balas dan janjian malam harinya. Milozi deg-degan seharian. Malamnya dia pakai baju paling rapi yang dia punya, duduk di depan laptop, lampu kamar dimatikan supaya tidak terlalu silau. Ustadz itu orangnya ramah, suaranya tenang. Dia tanya beberapa pertanyaan dasar, lalu memandu Milozi mengucapkan syahadat. Milozi mengulang kalimat itu dengan suara gemetar. Setelah selesai, ustadz itu bilang selamat dan mengirimkan beberapa file PDF panduan untuk muslim baru. Milozi menangis. Bukan nangis sedih, tapi lega sekali. Seperti beban besar di pundaknya terangkat. Besoknya dia mulai mencari hijab. Dia beli 1 hijab segi 4 warna abu-abu di toko online, yang paling polos yang ada. Dia coba pakai di depan cermin kamar kos. Awalnya canggung, tapi lama-lama terbiasa. Hari Senin dia berani pakai hijab itu ke kampus. Dia jalan agak membungkuk, takut orang memperhatikan. Tapi ternyata banyak yang melirik. Ada yang tersenyum sopan, ada yang mengerutkan dahi, ada juga yang berbisik sama temannya sambil lihat ke arah Milozi. Di kelas, teman sebangkunya yang biasanya cerewet tiba-tiba diam saja. Pulang kampus, Milozi jalan kaki ke stasiun seperti biasa. Di tengah jalan, ada 3 cowok remaja naik sepeda lewat di sampingnya. Salah satu dari mereka teriak, "Hei teroris!" Yang lain ketawa. Milozi berhenti jalan, dadanya sesak. Dia pura-pura tidak dengar dan terus jalan cepat. Tapi kejadian itu terus terngiang-ngiang. Seminggu kemudian, ejekan mulai rutin. Di koridor kampus ada yang sengaja batuk sambil bilang, "Allahu Akbar," pelan. Di kantin, tempat duduk di sebelahnya selalu kosong padahal ramai. Milozi mulai makan sendirian. Dia tetap pakai hijab setiap hari, tapi semakin sering menunduk. Suatu sore,
Saat dia jalan pulang melewati taman dekat stasiun, ada yang melempar telur busuk dari belakang. Telur itu pecah di punggungnya, kuning telur menetes ke hijab dan bajunya. Bau amis langsung tercium. Milozi berlari ke toilet umum terdekat, masuk ke bilik, dan nangis sejadi-jadinya. Dia buka hijabnya, cuci di wastafel, tapi bau telur tetap menempel. Malam itu dia pulang naik kereta dengan jaket ditutup rapat supaya orang tidak lihat noda di bajunya. Sampai di rumah, ibunya langsung tanya kenapa bau amis. Milozi bilang cuma kecipratan dari orang di kereta. Dia masuk kamar, kunci pintu, dan duduk di lantai. Dia buka Al-Quran, baca beberapa ayat, lalu sujud syukur meski air matanya jatuh ke sajadah. Dia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi dia juga tahu dia sudah tidak bisa kembali lagi. Islam sudah masuk terlalu dalam ke hatinya. Hari-hari berikutnya semakin berat, tapi Milozi tetap bertahan. Dia mulai sholat 5 waktu di kamar kosnya, pakai alarm HP yang dibisukan supaya teman sekamar tidak curiga. Dia juga mulai puasa Senin Kamis sendirian. Setiap kali ada yang mengejek, dia cuma diam dan tersenyum kecil. Dalam hati dia bilang, biarin. Yang penting Allah tahu aku serius. Tapi dia tidak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Ejekan yang makin parah. Milozi mulai merasakan hidupnya berubah total. Semua yang dulu terasa biasa sekarang terasa seperti musuh. Kampus yang dulu jadi tempat favoritnya kini bikin dia takut berangkat. Setiap pagi dia berdiri lama di depan cermin kos, menatap hijab abu-abunya, bertanya dalam hati apakah hari ini akan ada yang melempar sesuatu lagi atau tidak. Suatu hari ibunya, Elizabeth, datang ke kos tanpa bilang-bilang. Dia bawa kue buatannya dan langsung masuk kamar Milozi. Matanya langsung tertuju ke sajadah kecil yang terlipat rapi di sudut meja. Elizabeth ambil sajadah itu, buka, lihat arah kiblat yang ditandai spidol di lantai. Wajahnya langsung memucat. Malam itu juga dia telepon Hans, ayah Milozi. Besoknya keduanya datang bareng. Mereka duduk di ruang tamu kos yang sempit. Hans langsung buka suara dengan nada tinggi. Dia bilang Milozi sudah gila, membuang masa depan, dan akan susah cari kerja kalau pakai hijab. Elizabeth cuma menangis pelan sambil pegang tangan Milozi. Milozi cuma diam, matanya lurus ke lantai. Sejak hari itu telepon dari rumah semakin jarang. Dan kalau ada pasti isinya cuma satu, suruh Milozi tinggalkan Islam. Di kampus makin parah. Ada akun Instagram anonim bernama Winter Tour Truth yang khusus posting foto-foto Milozi dari jauh. Foto dia jalan pakai hijab, foto dia duduk sendirian di kantin, bahkan foto dia sholat di ruang kosong kampus yang dia kira sepi. Setiap postingan selalu ada caption kasar. Yang paling banyak like adalah foto Milozi dengan tulisan, "Swiss kami jadi Afghanistan karena orang kayak gini." Dalam seminggu akun itu sudah punya ribuan followers. Milozi tahu itu semua teman kampusnya sendiri, tapi dia kenal beberapa username yang komen. Dia hapus Instagramnya, tapi screenshot foto dia tetap beredar di grup WhatsApp fakultas. Pacarnya yang baru, cowok bernama Jonas, akhirnya putus lewat pesan panjang. Isinya standar. Dia bilang tidak bisa terima Milozi berubah drastis, takut ortunya tahu, dan tidak mau ribet. Milozi baca pesan itu di kereta pulang, lalu langsung hapus kontak Jonas tanpa balas apa-apa. Dia sudah terbiasa kehilangan. Yang paling menyakitkan adalah pekerjaannya. Milozi kerja part-time di kafe kecil dekat stasiun. Pemiliknya, Tante Maria, orangnya baik dan selalu kasih Milozi shift malam karena bayarannya lebih besar. Tapi setelah foto-foto Instagram itu viral, pelanggan mulai komplain. Ada yang bilang takut, ada bom di tas Milozi, ada yang bilang tidak nyaman lihat penutup kepala itu. Tante Maria akhirnya panggil Milozi ke ruang belakang. Dia kasih amplop berisi gaji terakhir plus bonus kecil. Lalu minta maaf sambil bilang kafe lagi sepi dan tidak mau ambil risiko. Milozi cuma mengangguk, ambil amplop, dan pulang tanpa banyak kata. Uang tabungan mulai menipis. Milozi harus bayar kos, makan, dan tiket kereta setiap hari. Dia coba cari kerja baru, tapi setiap wawancara orang selalu bertanya kenapa dia pakai hijab. Kalau dia jawab karena masuk Islam, wajah pewawancara langsung berubah. Akhirnya dia cuma dapat kerja membersihkan rumah orang tua-tua 2 kali seminggu, bayarannya kecil, tapi lumayan buat makan. Satu malam,
Saat dia pulang telat dari rumah majikan, Milozi lihat pintu rumah orang tuanya dicoret-coret cat semprot merah besar, "Go Home Muslim." Padahal dia lahir dan besar di rumah itu. Dia bingung harus marah atau nangis. Dia ambil kain lap dan bensin dari garasi, gosok cat itu sampai tengah malam. Tangan penuh cat merah, bau bensin menyengat, tapi tulisan itu tetap samar-samar kelihatan. Besok paginya Hans lihat, langsung marah besar. Bukan marah ke orang yang coret-coret, tapi marah ke Milozi. Dia bilang semua ini gara-gara Milozi ngotot pakai hijab dan masuk agama, aneh. Milozi cuma menunduk, masuk kamar, kunci pintu. Malam itu dia buka laptop lagi. Dia cari-cari grup Facebook mualaf di seluruh dunia. Dia nemu satu grup besar dari Indonesia bernama Mualaf Center Indonesia. Di situ banyak cerita orang-orang Eropa dan Amerika yang juga mualaf dan dapat perlakuan buruk, tapi di Indonesia mereka diterima hangat. Milozi baca postingan demi postingan sampai subuh. Ada satu postingan dari akun bernama Aisyah Nur yang cerita siap menampung mualaf perempuan yang butuh tempat tinggal di Jakarta atau Depok. Milozi langsung kirim pesan. 2 hari kemudian Aisyah balas, "Ramah sekali, bilang pintunya selalu terbuka kalau Milozi serius mau pindah." Milozi buka rekening banknya. Tabungan tinggal cukup buat beli tiket 1 kali jalan ke Jakarta. Dia buka situs maskapai, pilih tanggal sebulan lagi, klik beli tanpa pikir panjang. Tiket langsung masuk email. Dia print, lipat rapi, simpan di dompet. Hari-hari terakhir di Swiss terasa seperti neraka kecil. Teman-teman lama blokir nomornya. Adiknya yang masih SMA tidak mau ngomong sama sekali. Ibunya cuma kirim pesan singkat, "Kamu yakin gak mau pikir ulang?" Milozi balas singkat, "Aku sudah yakin, MA." Malam sebelum berangkat, Milozi packing 1 koper besar dan 1 ransel. Dia bawa semua baju, Al-Quran bahasa Jerman, sajadah kecil, dan buku catatan ayat favoritnya. Sisanya dia kasih ke badan amal. Pagi harinya dia naik taksi ke Bandara Zurich sendirian. Di bandara dia lihat papan keberangkatan, Jakarta via Doha. Dia tarik napas panjang, pegang paspor erat-erat. Saat pesawat lepas landas, Milozi lihat keluar jendela. Kota Winterthur, rumah masa kecilnya, kampusnya, kafe Tante Maria, semuanya mengecil jadi titik-titik. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih meninggalkan Swiss, tapi karena takut. Takut kalau di Indonesia nanti ternyata tidak seindah yang dia bayangkan. Tapi dia juga tahu, dia sudah tidak punya tempat lagi di sini. Pesawat terus naik ke awan. Milozi pegang tas kecilnya, di dalamnya ada hijab cadangan dan paspor dengan visa turis 60 hari. Dia tahu 60 hari itu cukup buat mulai hidup baru, atau cukup buat putus asa total kalau ternyata salah pilih. Dia tutup mata, baca doa perjalanan pelan-pelan dalam hati. Di bawah sana, Swiss semakin hilang dari pandangan. Sampai di Indonesia, harapan baru. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta jam 3 subuh. Udara panas dan lembab langsung menyergap begitu pintu pesawat terbuka. Milozi turun dengan koper besar dan ransel di punggung. Rambut pirangnya masih terlihat dari balik hijab abu-abu yang sudah agak kusut setelah penerbangan panjang. Dia melewati imigrasi dengan cepat karena visa turis, lalu keluar ke area penjemputan. Di antara ratusan orang yang bawa papan nama, dia lihat seorang perempuan berkursi roda memegang kertas bertulisan Milozi Weber dengan spidol hitam besar. Perempuan itu tersenyum lebar. Namanya Aisyah Nur, 30 tahun, mualaf dari Belanda yang sudah 7 tahun tinggal di Indonesia. Aisyah dibantu suaminya, Mas Dika, mengambil koper Milozi. Mereka naik mobil Avanza butut warna silver, AC-nya kurang dingin, tapi Milozi malah senang. Bau bensin dan jalanan macet terasa hidup. Sepanjang perjalanan dari Cengkareng ke Depok, Aisyah terus cerita tentang komunitas mualaf, masjid dekat rumah, dan warung makan halal yang murah. Milozi cuma mengangguk-angguk. Matanya lelah tapi hatinya bergetar. Ini pertama kalinya dia merasa tidak perlu takut dilihat orang. Mereka sampai di sebuah kontrakan kecil di daerah Rangkapan Jaya, Depok. Rumahnya petak, 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dapur sempit, dan kamar mandi di belakang. Tapi bersih dan rapi. Milozi dikasih kamar yang lebih besar, ada kasur lantai, lemari kayu tua, dan kipas angin kecil. Begitu pintu ditutup,
Milozi langsung sujud syukur di lantai keramik. Dia nangis pelan sampai tertidur dengan posisi masih bersujud. Pagi harinya, adzan subuh dari masjid sebelah rumah membangunkannya. Suara muadzinnya biasa saja, agak serak, tapi bagi Milozi terdengar seperti lagu paling indah yang pernah dia dengar. Dia buru-buru wudu di ember, pakai mukena pinjaman Aisyah yang kebesaran, lalu sholat di ruang tamu. Selesai sholat, dia duduk lama di sajadah, menikmati hening yang berbeda. Di Swiss, sholat selalu terasa seperti lari dari orang lain. Di sini, sholat terasa seperti pulang. Hari-hari pertama dihabiskan untuk adaptasi. Aisyah ajarin Milozi naik angkot, beli pulsa, dan pesan Gojek. Milozi kaget lihat semua orang santai lihat dia berhijab. Bahkan banyak yang senyum atau sapa, "Assalamualaikum," meski dia jelas bule. Di warung makan, penjualnya malah kasih bonus tempe goreng karena Mbak Bule jarang-jarang. Milozi makan dengan lahap meski pedas. Matanya berair tapi senyumnya lebar. Sabtu pagi, Aisyah ajak Milozi ke pengajian mualaf di masjid besar dekat terminal Depok. Ruangan khusus perempuan penuh. Ada mualaf dari Filipina, Korea, Rusia, bahkan satu dari Jerman. Mereka saling cerita pengalaman, saling peluk, saling nangis. Milozi duduk di pojok, mendengarkan semua cerita tanpa banyak bicara. Saat sesi perkenalan, dia cuma bilang nama dan asal, tapi semua orang langsung tepuk tangan sambut dia. Malam itu dia pulang dengan hati penuh. Dia akhirnya merasa tidak sendiri lagi. Milozi mulai belajar bahasa Indonesia dengan serius. Dia download aplikasi Duolingo, tonton sinetron di YouTube tanpa subtitle, dan tiap malam latihan ngomong sama Aisyah. Dalam sebulan dia sudah bisa pesan makanan, tanya jalan, dan ngobrol ringan. Aksennya masih kaku, tapi orang-orang malah senang dan sering puji, bahasanya sudah bagus, Mbak. Untuk hidup, Milozi mulai cari kerja. Dia pasang iklan di grup Facebook bahwa dia bisa mengajar bahasa Inggris dan Jerman secara privat atau kelompok kecil. Respon lumayan banyak. Dalam 2 minggu dia sudah punya 5 murid tetap. 3 anak SMA mau ujian, 1 ibu-ibu mau ke Jerman, dan 1 karyawan perusahaan yang butuh bahasa Inggris bisnis. Dia ngajar di teras rumah kontrakan atau kadang datang ke rumah murid. Bayarannya tidak besar, tapi cukup buat bayar kontrakan bareng Aisyah dan makan sehari-hari. Setiap Jumat, Milozi selalu ke masjid besar untuk sholat Jumat perempuan. Dia duduk di baris belakang, dengar khutbah dalam bahasa Indonesia yang masih setengah paham, tapi tetap tenang. Setelah sholat, biasanya ada pembagian nasi kotak gratis. Milozi selalu ambil 1, makan di pinggir masjid sambil lihat anak-anak kecil lari-larian. Dia mulai terbiasa dengan panas, bau got, dan suara klakson. Semua yang dulu dia takutkan di Swiss sekarang terasa jauh. Satu malam, saat maghrib, Milozi duduk di teras kontrakan sendirian. Aisyah lagi ke rumah saudaranya. Adzan Isya berkumandang, lampu masjid kuning menyala terang. Milozi pegang cangkir teh manis hangat, lihat langit gelap penuh bintang yang jarang kelihatan di Swiss karena polusi. Dia tarik napas dalam-dalam. Bau tanah basah setelah hujan kecil tercium nyaman. Dia tersenyum sendiri. Di dalam hatinya dia bicara pelan, tanpa suara, ternyata surga itu ada di sini. Bukan karena tempatnya sempurna, tapi karena di sini aku boleh jadi diriku sendiri. Dia masuk rumah, ambil sajadah, sholat Isya dengan khusyuk. Selesai sholat, dia duduk lama, tangan terbuka, berdoa panjang. Dia minta dikuatkan iman, dimudahkan rezeki, dan dijaga dari fitnah. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini karena bahagia yang terlalu besar untuk ditahan. Malam itu Milozi tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di luar, suara jangkrik dan motor lewat sesekali terdengar. Tapi semuanya terasa damai. Dia tahu, perjalanan masih panjang, visa tinggal 20 hari lagi. Tapi untuk saat ini dia hanya ingin menikmati rasa tenang yang akhirnya dia temukan. Dia belum tahu bahwa ketenangan ini akan jadi puncak kebahagiaan sekaligus awal dari badai baru yang lebih besar. Jatuh cinta di masjid. Milozi sudah tinggal di Depok hampir 5 bulan. Visa turisnya sudah diperpanjang jadi visa sosial budaya berkat bantuan Aisyah dan surat dari komunitas mualaf. Hidupnya mulai teratur. Pagi ngajar bahasa, siang istirahat, sore kadang ikut pengajian kecil,
malam koreksi tugas murid atau baca Quran. Dia sudah bisa baca huruf Arab meski masih pelan, dan tajwidnya mulai rapi berkat bimbingan Ustadzah di masjid. Satu sore di bulan Ramadan, masjid dekat rumah mengadakan buka puasa bersama. Milozi datang pakai gamis biru muda yang dibelikan Aisyah di Tanah Abang. Dia bantu-bantu di dapur perempuan, mengaduk kolak, membungkus takjil, mengisi air mineral ke gelas plastik. Saat hampir maghrib, dia keluar bawa nampan besar berisi kurma dan air. Orang-orang sudah duduk rapi di lantai. Milozi buru-buru mau taruh nampan di meja depan, tapi kakinya tersandung karpet yang menggulung. Nampan miring, hampir jatuh semua. Tangan cowok di sebelahnya cepat menyangga nampan itu dari bawah. Kurma dan gelas kembali stabil. Milozi menoleh, lihat cowok berkulit sawo matang, jenggot tipis, pakai baju koko putih lengan digulung. Dia tersenyum kecil sambil membantu Milozi taruh nampan di meja. Namanya Rizky Ahmad, 27 tahun, hafiz Quran sejak SMA, kerja freelance desain grafis dari rumah. Sejak malam itu mereka sering bertemu di masjid. Rizky selalu duduk di syaf paling depan laki-laki, Milozi di baris paling belakang perempuan. Kadang setelah sholat mereka saling senyum dari kejauhan. Milozi mulai perhatikan kalau Rizky selalu bawa Al-Quran tebal berwarna coklat, dan suaranya paling keras saat jadi imam tarawih. Milozi suka dengar bacaannya, merdu tapi tidak dibuat-buat. Suatu malam setelah tarawih, Milozi duduk di teras masjid sambil tunggu Aisyah yang lagi ngobrol sama teman. Rizky lewat, bawa 2 gelas teh hangat. Dia kasih satu ke Milozi tanpa banyak kata, lalu duduk agak jauh di bangku sebelah. Mereka minum teh sambil lihat orang-orang pulang. Dari situ mulai ngobrol. Awalnya cuma seputar Ramadan, puasa, dan beda suasana di Swiss. Tapi lama-lama jadi rutin. Setelah tarawih mereka selalu duduk sebentar di teras, ngobrol sambil minum teh atau air putih. Rizky ajarin Milozi memperbaiki bacaan Quran. Mereka janjian di ruang kelas TPA yang kosong sore hari. Rizky sabar banget, ngulang 1 ayat berkali-kali sampai Milozi lancar. Kadang Milozi ajarin Rizky kosakata Jerman, terutama yang berhubungan dengan desain karena Rizky sering dapat klien dari Eropa. Mereka saling tertawa kalau Rizky salah ucap, skon, jadi, shock. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Rizky mulai jemput Milozi kalau pulang ngajar malam, meski cuma naik motor butut. Milozi duduk di belakang, pegangan di sisi motor, tidak pernah pegang pinggang Rizky karena malu. Mereka lelet-lelet di jalan kecil Depok, lampu motor kuning, angin malam sepoi. Milozi suka bau sabun colek murah yang dipakai Rizky, bikin dia merasa aman. 3 bulan setelah Ramadan, Rizky datang ke kontrakan Milozi sore-sore. Dia bawa kotak kecil dari karton, di dalamnya cincin perak polos ukir kaligrafi, Allah. Dia kasih ke Milozi sambil bilang sudah minta izin ke Aisyah dan Mas Dika sebagai wali sementara. Milozi cuma mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu juga Rizky telepon ibunya di Cikarang, cerita mau menikah sama mualaf dari Swiss. Ibunya kaget tapi langsung setuju karena tahu Rizky sudah lama tidak dekat sama perempuan. Pernikahan digelar sangat sederhana. Hanya di masjid kecil, akad setelah maghrib, dihadiri sekitar 30 orang. Keluarga Rizky, teman-teman masjid, dan komunitas mualaf. Milozi pakai gamis putih polos, hijab segi 4 warna krem, tanpa make up tebal. Rizky pakai baju koko putih dan sarung. Wali hakim dari KUA jadi wali Milozi, karena ayahnya di Swiss tidak bisa datang. Mahar cuma Al-Quran dan cincin perak itu. Setelah akad, mereka makan nasi kotak ayam goreng di teras masjid. Tidak ada musik, tidak ada foto prewedding, tidak ada dekorasi mahal. Tapi Milozi merasa itu hari paling bahagia dalam hidupnya. Mereka ngontrak rumah petak kecil di pinggir kali Ciputat. Rumahnya cuma 1 kamar, dapur tanpa kompor, masak pakai kompor listrik 1 tungku, kamar mandi luar. Tapi ada halaman kecil yang mereka tanami daun bawang dan cabai rawit dalam pot. Rizky kerja dari rumah, meja kerjanya di ruang tamu, laptop jadul sama tablet gambar. Milozi tetap ngajar, tapi sekarang muridnya dikurangi supaya bisa pulang sebelum maghrib. Malam pertama di rumah baru, mereka sholat Isya berjamaah. Rizky jadi imam, Milozi makmum. Setelah salam, Rizky baca doa panjang, minta rumah kecil ini jadi sakinah mawaddah warahmah. Milozi menangis pelan di belakang.
Setelah itu mereka duduk di lantai, makan mie instan rebus pakai telur ceplok, sambil ngobrol sampai larut. Rizky cerita masa kecilnya di kampung, Milozi cerita salju di Swiss. Mereka tertawa bareng, pegangan tangan, tidak mau lepas. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang tidak mau berakhir. Pagi-pagi Rizky bangunin Milozi buat sahur kalau puasa sunnah. Siang Milozi masak menu sederhana, tempe goreng, sayur bayam, sambal terasi. Malam mereka baca Quran bergantian, koreksi bacaan masing-masing. Kadang mereka jalan kaki ke masjid, tangan tidak bergandengan karena malu sama tetanggota jamaah, tapi jari kelingking mereka saling kait. Milozi sering berdiri di depan cermin kecil kamar mandi, lihat wajahnya yang sekarang lebih tirus karena sering puasa, lihat cincin perak di jari manisnya, lalu tersenyum sendiri. Dia tidak pernah menyangka bisa bahagia dengan hidup sesederhana ini. Tidak ada uang banyak, tidak ada barang mewah, tapi setiap kali pulang ke rumah kecil itu, dadanya selalu hangat. Satu malam Rizky peluk Milozi dari belakang saat mereka berdiri di halaman lihat bintang. Dia bisik pelan, tidak perlu kata-kata indah, cukup satu kalimat sederhana yang bikin Milozi menangis bahagia, "Aku mau nemenin kamu sampai surga." Milozi balik badan, peluk Rizky erat-erat. Di bawah langit Depok yang ramai bintang, dia merasa hidupnya akhirnya lengkap. Kehamilan dan kebahagiaan puncak. Milozi tahu dia hamil saat telat datang bulan 2 kali berturut-turut. Awalnya dia kira cuma kecapean, tapi mual setiap pagi dan benci bau bawang goreng membuatnya curiga. Dia beli tes pak di apotek kecil dekat rumah, tes sendirian di kamar mandi jam 3 subuh supaya Rizky tidak tahu dulu. 2 garis merah muncul jelas. Milozi duduk di lantai keramik dingin, pegang tes pak itu sampai tangannya gemetar. Bukan takut, tapi bahagia yang terlalu besar sampai dadanya sesak. Pagi harinya, saat Rizky lagi buat kopi, Milozi taruh tes pak di atas meja makan tanpa banyak kata. Rizky lihat, diam beberapa detik, lalu langsung peluk Milozi erat-erat sampai hampir terjungkal. Mereka berdua nangis bareng di dapur kecil, kopi tumpah ke lantai, tapi tidak ada yang peduli. Kandungan Milozi berjalan lancar. Mualnya parah di trimester pertama, tapi Rizky selalu bangun lebih pagi buat masak nasi tim atau roti tawar dengan selai kacang, makanan yang masih bisa masuk ke perut Milozi. Kalau Milozi muntah, Rizky pegang pundaknya, usap punggungnya, lalu cuci muka Milozi pakai air hangat. Mereka belum punya apa-apa, tabungan tipis, tapi Rizky selalu tersenyum setiap lihat perut Milozi yang mulai membuncit. Di bulan keempat, Milozi mulai buka kelas Quran kecil-kecilan di teras rumah. Awalnya cuma 3 anak tetangga yang minta diajarin baca Quran, karena tahu Milozi bule tapi lancar ngaji. Lama-lama jadi 10 anak, umur 5-12 tahun. Mereka duduk lesehan di tikar plastik, Milozi pakai gamis longgar, perutnya sudah kelihatan bulat. Anak-anak suka sekali sama cara Milozi ngajar. Sabar, tidak pernah marah, dan selalu kasih permen kalau berhasil satu halaman tanpa salah. Rizky bantu nyanyi-nyanyi lagu anak Islami pakai gitar pinjaman dari tetangga. Suasana teras selalu ramai tawa. Rizky makin rajin kerja. Dia ambil proyek desain sebanyak mungkin, kadang begadang sampai subuh. Hasilnya dipakai buat beli popok kain, baju bayi bekas yang masih bagus, dan susu hamil untuk Milozi. Mereka tidak pernah beli yang mahal, tapi selalu cukup. Milozi senang lihat Rizky capek tapi tetap semangat. Setiap malam, sebelum tidur, Rizky taruh kepala di perut Milozi, baca surat Maryam atau Al-Kahfi pelan-pelan. Kadang bayi di dalam menendang pas bagian ayat yang panjang, membuat Rizky tertawa kecil dan Milozi ikut tersenyum dalam gelap. Satu hari, tiba-tiba ada video call dari nomor Swiss. Ternyata Elizabeth, ibunya Milozi. Wajahnya kelihatan lebih tua, rambutnya sudah banyak putih. Awalnya canggung, cuma saling pandang lewat layar. Lalu Elizabeth minta maaf, bilang dia menyesal pernah marah, bilang dia kangen, bilang dia sudah baca banyak tentang Islam dan mulai paham. Milozi cuma bisa menangis. Dia balik kamera, tunjukkan perutnya yang besar, bilang sebentar lagi ibunya bakal punya cucu. Elizabeth menangis juga, bilang mau datang ke Indonesia kalau visa sudah bisa. Milozi mengangguk, hapus air mata, lalu akhiri panggilan dengan senyum. Di bulan ke-7, Milozi sudah tidak bisa jalan jauh. Kakinya bengkak, punggungnya pegal. Rizky ambil cuti total dari proyek, nemenin Milozi ke bidan setiap minggu.
Mereka naik ojek online. Milozi duduk samping karena perutnya sudah besar sekali. Bidan bilang bayinya laki-laki, sehat, posisi sudah bagus. Rizky langsung beli kain putih untuk sunat nanti, meski masih jauh. Malam-malam terasa paling indah. Setelah Isya, mereka duduk di teras kecil. Kipas angin muter pelan, suara katak dan jangkrik ramai. Rizky pegang tangan Milozi, kadang taruh kepala di pundak istrinya. Mereka tidak banyak ngomong, cuma lihat langit atau anak tetangga main petak umpet. Milozi sering berpikir, dulu di Swiss dia punya segalanya tapi hati kosong. Sekarang dia cuma punya rumah petak, motor butut, dan tabungan pas-pasan. Tapi hatinya penuh sampai terasa mau pecah. Satu sore, hujan turun deras. Atap seng bocor di 2 titik, air netes ke ember plastik. Milozi duduk di kursi plastik sambil pegang perut. Rizky naik atap pakai tangga bambu, tambal pakai terpal bekas. Milozi lihat dari bawah, takut Rizky jatuh, tapi juga bangga. Setelah turun, Rizky basah kuyup, bajunya nempel di badan, tapi dia tersenyum lebar. Dia masuk rumah, ganti baju, lalu duduk di sebelah Milozi. Mereka lihat hujan bareng, tangan saling genggam erat. Malam itu, setelah sholat, mereka duduk di kasur lantai. Rizky buka Al-Quran, baca surat Ar-Rahman sampai selesai. Milozi ikut baca dalam hati, tangannya elus-elus perut. Bayi menendang pelan, seperti ikut mendengarkan. Selesai baca, Rizky taruh Quran di meja kecil, lalu peluk Milozi dari samping. Mereka tidur dalam posisi itu, lampu dimatikan, hanya cahaya lampu jalan kuning masuk lewat jendela. Di luar, hujan masih gerimis. Di dalam, rumah kecil mereka terasa hangat, penuh suara napas pelan dan harapan besar. Milozi tertidur dengan senyum tipis. Dalam mimpinya, dia lihat anak laki-laki kecil berlari di halaman rumah yang sama, memanggil, "Ummi," dengan suara merdu. Rizky berdiri di teras, lihat mereka berdua dengan mata penuh cinta. Saat itu, Milozi merasa dia sudah sampai di puncak kebahagiaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tidak ada apa-apa lagi yang kurang. Semua terasa sempurna. Dia belum tahu bahwa puncak ini akan jadi tempat tertinggi sebelum jatuh sangat dalam. Awan hitam mulai datang. Semua berawal dari batu kecil. Awalnya Rizky cuma batuk-batuk biasa, seperti masuk angin. Milozi yang sedang hamil 7 bulan menyuruh Rizky minum air jahe hangat dan tidur lebih awal. Rizky menurut, tapi batuknya tidak hilang. Malah makin sering, terutama malam hari. Milozi sering terbangun karena Rizky terbatuk sampai sesak. Lalu diam-diam menangis di kamar mandi supaya suaminya tidak dengar. Satu subuh, Milozi terbangun karena suara aneh. Rizky duduk di pinggir kasur, batuk keras sampai badannya membungkuk. Milozi menyalakan lampu, lalu melihat bercak merah di telapak tangan Rizky. Darah, banyak. Rizky cuma tersenyum lemah, bilang mungkin cuma pembuluh darah pecah. Milozi tidak percaya. Pagi itu juga dia paksa Rizky ke klinik 24 jam dekat rumah. Dokter klinik langsung rujuk ke rumah sakit besar di Jakarta Selatan, karena curiga ada yang serius. Di rumah sakit, setelah foto röntgen dan CT scan, dokter memanggil Milozi masuk ruang konsultasi sendirian. Rizky masih di ruang pemeriksaan. Dokter, perempuan parubaya, membuka map besar, lalu menjelaskan dengan suara datar, kanker paru stadium 3B, sudah menyebar ke tulang rusuk dan kelenjar getah bening. Kemungkinan sembuh sangat kecil, paling hanya beberapa bulan sampai 1 tahun, kalau mau kemoterapi agresif. Milozi mendengar semua itu seperti orang linglung. Dia cuma mengangguk, tanda tangan surat persetujuan perawatan, lalu keluar ruangan dengan wajah pucat. Rizky sudah tahu dari dokter sebelum Milozi. Dia cuma pegang tangan istrinya, usap perut Milozi yang besar, lalu bilang akan berusaha sembuh demi anak mereka. Milozi cuma bisa menangis di dada Rizky. Baju rumah sakit suaminya basah oleh air matanya. Perawatan dimulai minggu depan. Rizky menjalani kemoterapi pertama. Rambutnya langsung rontok dalam 2 minggu, badannya kurus drastis, kulitnya menguning. Milozi hamil besar tetap nemenin setiap kali kemo, duduk di kursi plastik rumah sakit dari pagi sampai sore. Kadang dia muntah karena bau obat, tapi tetap bertahan. Pulang ke rumah mereka naik angkot berdua, Rizky pakai masker, kepala botak ditutup peci hitam,
Milozi pegang lengan suaminya supaya tidak jatuh. Uang habis dengan cepat. Satu siklus kemo saja hampir 10 juta, belum obat tambahan dan rawat jalan. Tabungan mereka langsung ludes. Rizky jual laptop kerjaannya, Milozi jual perhiasan kecil yang dibawa dari Swiss. Rumah kontrakan terpaksa dilepas, mereka pindah ke kontrakan lebih kecil lagi di gang sempit. Cuma 1 petak, atap seng bocor, kamar mandi umum. Tapi Milozi tidak pernah mengeluh. Dia tetap masak bubur untuk Rizky, tetap baca Quran di samping tempat tidur suaminya setiap malam. Rizky semakin lemah. Dia tidak bisa lagi jadi imam. Milozi yang maju jadi imam untuk sholat berjamaah berdua. Suara Rizky sudah serak. Tapi setiap kali Milozi salah tajwid, dia tetap angkat jari pelan untuk koreksi. Kadang dia batuk darah di tengah sholat. Milozi buru-buru ambil ember kecil, pegang punggung Rizky sampai batuknya reda, lalu lanjut sholat dari awal tanpa banyak kata. Malam-malam terasa panjang. Milozi sering terbangun karena kontraksi palsu, tapi lebih sering karena Rizky sesak napas. Dia bantu Rizky duduk, kasih oksigen portabel yang dibeli Secon, ganti tabung kalau habis jam 2 malam, lalu tidur lagi sebentar sambil pegang tangan suaminya. Perutnya sudah sangat besar, jalannya pincang, tapi dia tetap kuat. Satu malam, setelah kemo kelima, Rizky terbangun jam 3. Dia lihat Milozi tertidur di kursi plastik sambil pegang perut. Rizky pelan-pelan bangun, ambil Al-Quran kecil, buka surat Yasin, baca pelan meski suaranya habis. Selesai baca, dia taruh tangan di perut Milozi, lalu bisik lirih, minta anaknya kuat kalau ayahnya tidak sanggup nemenin lama. Milozi pura-pura tidur, tapi air matanya mengalir deras ke bantal. Dokter akhirnya bilang kemo tidak berhasil. Sel kanker malah tambah agresif. Pilihan tinggal 2, lanjut kemo yang menyiksa atau pulang dan nikmati sisa waktu. Rizky pilih pulang. Dia bilang lebih baik mati di rumah kecil daripada di rumah sakit berbau obat. Hari-hari terakhir Rizky hanya terbaring. Berat badannya tinggal 40 kilo, tulang pipinya menonjol, matanya cekung. Milozi tetap cantik meski hamil besar. Matanya merah karena kurang tidur. Dia gendong perutnya kemana-mana, masak bubur, suapin Rizky pelan-pelan, bersihkan badannya pakai handuk basah, ganti popok dewasa kalau Rizky sudah tidak kuat ke kamar mandi. Tetangga dan teman masjid sering datang bawa makanan atau uang amplop kecil. Aisyah hampir setiap hari mampir, bantu masak dan nemenin Milozi. Tapi Milozi tetap yang paling dekat dengan Rizky. Dia tidur di samping suaminya di kasur tipis lantai, tangan selalu bergandeng meski Rizky sudah dingin. Satu malam, Rizky terbangun sebentar. Dia lihat Milozi duduk di samping sambil pegang tasbih, baca istighfar berulang-ulang. Rizky tarik tangan Milozi pelan, lalu pegang perut istrinya yang sudah sangat besar. Dia tersenyum tipis, mata berkaca-kaca, lalu bisik lirih. "Janji ya, kamu kuat, jaga anak kita." Milozi cuma mengangguk cepat-cepat, air matanya jatuh ke tangan Rizky. Rizky tertidur lagi, napasnya pelan tapi teratur. Milozi tahu waktunya sudah dekat. Dia tidak tidur lagi malam itu. Dia duduk di samping Rizky, pegang tangannya erat, baca surat Yasin berkali-kali sampai suaranya habis. Di luar, angin malam berhembus pelan, daun pisang di halaman bergoyang, lampu jalan kuning berkedip-kedip. Kontraksi mulai terasa pagi harinya, tapi Milozi tahan. Dia tidak mau ke rumah sakit sebelum Rizky tenang. Dia tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah total. Akhir yang bikin sesak. Pagi itu kontraksi Milozi sudah datang setiap 5 menit sekali. Perutnya terasa seperti diremas keras dari dalam. Tapi dia tetap duduk di samping Rizky yang sudah tidak sadar sejak tengah malam. Napas suaminya pendek-pendek, dadanya naik turun lemah, bibirnya kebiruan. Milozi pegang tangan Rizky erat, jari-jarinya dingin. Aisyah datang jam 6 pagi, lihat wajah Milozi pucat berkeringat, langsung panik. Dia telepon bidan kampung dan taksi online sekaligus. Rizky mengembuskan napas terakhir tepat saat muadzin adzan subuh. Milozi merasakan tangan suaminya lemas di genggamannya. Dia tidak menjerit, tidak menangis keras. Dia cuma membungkuk, taruh kepala di dada Rizky yang sudah tidak bergerak lagi, lalu diam. Aisyah yang masuk kamar langsung menangis pelan, peluk Milozi dari belakang. Tapi kontraksi datang lagi, lebih keras, membuat Milozi meringis sampai gigit bibirnya sendiri.
Bidan datang 10 menit kemudian. Dia lihat keadaan Rizky, menggeleng pelan, lalu langsung fokus ke Milozi. "Kita harus ke rumah sakit sekarang juga, bukaan sudah 8, katanya cepat. Milozi tidak mau bergerak. Dia masih pegang tangan Rizky yang sudah dingin. Akhirnya Aisyah dan bidan angkat Milozi paksa ke taksi yang sudah menunggu di depan gang. Rizky ditinggal bersama Mas Dika dan beberapa tetangga laki-laki yang mulai mengurus jenazah. Di taksi, Milozi menahan kontraksi sambil menatap jendela. Hujan deras sekali, jalanan macet, klakson berisik. Dia tidak menangis. Dia cuma pegang perutnya erat-erat, seperti takut bayinya ikut pergi bareng ayahnya. Yusuf lahir jam 10 pagi dengan operasi sesar darurat, karena tali pusar melilit leher. Milozi cuma sempat dengar tangis bayi kecil sebelum dibius total. Saat sadar sore harinya, dia sudah di ruang rawat biasa. Yusuf terbaring di boks bayi sebelah tempat tidurnya, kulitnya merah, rambutnya hitam pekat, matanya masih rapat. Milozi menatap anaknya lama sekali, lalu menangis tanpa suara. Bayi itu mirip Rizky banget, terutama bentuk hidung dan bibirnya. Pemakaman Rizky digelar sore itu juga. Hujan masih deras. Milozi memaksa ikut meski baru sesar 2 jam. Dia dipapah Aisyah dan Mas Dika, perutnya dibalut kain keras, jalannya tertatih. Kuburan di TPU umum dekat masjid. Tanah baru, tanah basah, lumpur menempel di sandal Milozi. Dia berdiri di pinggir liang lahat sambil gendong Yusuf yang masih dibungkus selimut tebal. Air hujan membasahi hijabnya, bajunya, sampai ke kulit. Tapi Milozi tidak bergerak. Dia cuma berdiri tegak, baca surat Yasin pelan-pelan dari HP yang sudah basah. Orang-orang di sekitar pada nangis lihat Milozi seperti itu, tapi tidak ada yang berani mendekat. Malam harinya Milozi pulang ke kontrakan kecil yang sekarang terasa kosong sekali. Kasur masih bau obat dan badan Rizky. Milozi duduk di lantai, gendong Yusuf yang tertidur, lihat foto pernikahan mereka yang dipajang di dinding paku. Dia buah hati kecil itu tidur nyenyak. Tidak tahu ayahnya baru dikubur tadi sore. 40 hari berlalu cepat. Milozi menyusui Yusuf sambil kerja ngajar online dari rumah. Matanya cekung, badannya kurus, bekas jahitan sesar masih nyeri kalau terlalu lama berdiri. Uang dari patungan tetangga dan komunitas mualaf habis untuk bayar kontrakan dan susu tambahan. Visa sosial budaya Milozi habis. Kantor imigrasi tidak mau perpanjang lagi karena tidak ada alasan kuat. Milozi cuma punya 2 pilihan. Pulang ke Swiss atau jadi ilegal di Indonesia tanpa jaminan apa-apa. Aisyah menangis saat antar Milozi ke bandara. Milozi pakai gamis hitam polos, gendong Yusuf di depan dada pakai gendongan kain. Di troli cuma 1 koper besar dan 1 ransel sama seperti saat datang dulu. Mereka pelukan lama di depan loket check-in. Milozi cuma bilang 1 kalimat, suaranya pelan tapi jelas, "Aku menemukan Islam di sini, tapi juga kehilangan segalanya." Pesawat take off jam 10 malam. Milozi duduk di dekat jendela, Yusuf tertidur di pangkuannya. Jakarta berkilau di bawah sana, lampu kuning dan merah macetnya masih sama. Milozi taruh tangan di kaca pesawat, seperti mau pegang kota itu sekali lagi. Air matanya jatuh pelan ke selimut Yusuf. Dia tidak menangis keras, cuma diam, seperti sudah kehabisan air mata. Sampai di Zurich pagi hari. Udara dingin menusuk tulang. Elizabeth dan Hans sudah menunggu di arrival hall. Wajah mereka pucat lihat Milozi kurus dan mata cekung, tapi langsung tersenyum lebar saat lihat Yusuf. Mereka peluk Milozi bergantian, hati-hati supaya tidak kena bekas jahitan. Di mobil menuju Winterthur, Elizabeth terus pegang tangan Milozi. Hans sesekali lihat ke belakang lihat cucunya yang tertidur. Rumah masa kecil Milozi masih sama. Kamar lamanya masih utuh. Hanya ditambah boks bayi dan stroller bekas dari sepupu. Yusuf tidur nyenyak di boks itu malam pertama. Milozi duduk di lantai kamar, buka koper, keluarkan gamis-gamisnya, sajadah kecil, Al-Quran bahasa Jerman, dan 1 kaos Rizky yang masih bau sabun colek murah. Dia peluk kaos itu erat-erat, taruh di hidung, cium dalam-dalam, lalu menangis tanpa suara sampai pagi. Hari-hari berikutnya berjalan datar. Milozi rawat Yusuf sendirian. Elizabeth bantu, tapi Milozi lebih suka sendiri. Dia sholat 5 waktu di kamar, suara adzan diganti aplikasi HP yang volumenya dikecilkan. Dia tetap pakai hijab di rumah,
Kadang lepas kalau keluar belanja karena takut dilempar telur lagi. Teman-teman lama tidak ada yang hubungi. Media lokal sempat heboh sebentar tentang gadis Swiss mualaf yang suaminya meninggal di Indonesia, tapi cepat dilupain. Malam-malam terasa paling berat. Yusuf sering bangun nangis jam 2 atau 3. Milozi susui sambil goyang pelan, lihat wajah anaknya yang makin mirip Rizky setiap hari. Setelah Yusuf tidur lagi, Milozi duduk di lantai, buka foto pernikahan di HP, lihat wajah Rizky yang tersenyum lebar pakai baju koko putih. Dia peluk Al-Quran ke dada, nangis pelan supaya tidak membangunkan anaknya. Setiap malam dia bisik sendiri, suaranya pecah, "Aku tetap bersyukur ketemu Islam, dan ketemu kamu, meski cuma sebentar." Di luar jendela, salju turun pelan menutupi kota Winterthur. Lampu jalan kuning, sunyi, dingin. Milozi tarik selimut lebih rapat, peluk tubuh kecil Yusuf yang hangat. Di dalam hatinya, ketenangan yang dia cari bertahun-tahun akhirnya dia temukan. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Satu-satunya orang yang membuat ketenangan itu terasa lengkap, sudah terkubur ribuan kilometer dari sini, di bawah tanah basah.